Zeners, jumpa lagi sama Febri Lila di program Bingkai Sejarah. Hari ini kita akan membahas salah satu komplek pendidikan Islam yang cukup besar di kota Jogja. Tapi nggak cuma itu aja, karena komplek pendidikan Islam ini yang tepatnya berada di Krapyak dahulunya punya sejarah tersendiri loh. Pasti penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Panggung Krapyak yang menyerupai kotak ini memiliki luas 17,6 meter x 15 meter dan tinggi 10 meter. Dindingnya terbuat dari batu bata merah yang dilapisi semen. Pada setiap sisinya terdapat sebuah pintu dan 2 buah jendela yang berada di kanan kiri. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah terbagi ke dalam 4 ruangan yang dihubungkan oleh lorong. Sedangkan lantai atas atau atap adalah sebuah tempat terbuka yang dibatasi oleh pagar di keempat sisinya yang digunakan sebagai tempat berburu binatang. Beberapa orang menduga jika bangunan ini juga digunakan oleh prajurit Mataram sebagai pos pertahanan. Konon, dari tempat ini gerakan musuh dari arah selatan bisa dipantau sehingga bisa memberikan peringatan kepada keraton jika ada bahaya. Namun, siapa dapat kira wilayah pelantaran Krapyak justru menjadi daerah cikal bakal pusat pendidikan Islam di Yogyakarta. Jika Zeners beranjak kurang lebih 120 meter ke utara dari panggung Krapyak, Zeners akan menjumpai sebuah bangunan dengan nuansa hijau, yaitu Pondok Al-Munawir. Pondok pesantren dan Masjid Al-Munawir didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Munawir bin Abdullah Rosyad pada tanggal 15 November 1910. Pembangunan terus berlanjut secara bertahap, mulai dari masjid, akses jalan, dan gedung kompleks santri hingga tahun 1930. Pada tahun 1976, nama pondok pesantren tersebut ditambah menjadi Al-Munawir. Penambahan nama ini bertujuan untuk mengenang pendirinya, yaitu Kiai Haji Muhammad Munawir, dan Al-Qur'anlah sebagai ciri khas pendidikan di pesantren di awal berdirinya. Daerah Krapyak semula dikenal dengan daerah yang cukup rawan. Selain daerahnya yang penuh dengan semak-semak dan belantara, masyarakatnya masih sedikit yang memeluk dan melaksanakan agama Islam. Kebanyakan mereka adalah kaum abangan. Namun, dengan berdirinya pesantren dan terdengarnya suara alunan ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari, orang-orang sekitarnya tergerak untuk mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu, Kiai Haji Muhammad Munawir terus berusaha mengembangkan lembaga pendidikan pesantren yang tengah dirintisnya. Nah, itu dia Zeners, kita udah dapet informasi kalau ternyata panggung Krapyak dahulunya merupakan tempat persinggahan para raja-raja saat sedang berburu. Dan gak jauh dari situ juga ada pesantren Al-Munawir yang merupakan pesantren pertama yang berdiri di kota Jogja. Banyak banget ya ternyata hal-hal yang sangat menarik yang ada di wilayah Krapyak. Tapi nggak cuma itu aja, karena kalau kita beranjak ke utara sedikit, kita akan menemukan masjid yang sangat mendunia, yaitu Masjid Jogokarian. Karena masjid ini terus berinovasi untuk membantu warga-warga yang ada di sekitarnya. Bayangin loh Zeners, di sana kita bisa ngambil beras ikhlasnya. Pasti penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Masjid Jogokarian adalah masjid yang didirikan oleh pengurus Muhammadiyah yang menempati lokasi di Kampung Jogokarian. Pada 20 September 1965, di atas tanah hasil tukar guling dilaksanakan peletakan batu pertama. Pada Agustus 1967, dalam rangkaian HUT RI ke-22,
Masjid Jogokarian diresmikan oleh Ketua PDM atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Setelah pasca operasi RPKAD pemberantasan G13 PKI, banyak orang-orang yang ditangkap di sini. Kemudian banyak anak kecil dan wanita yang ada di kampung ini karena bapak-bapaknya pada ditangkapin. Nah, itu ditangkap kondisi seperti itu oleh warga jamaah masjid. Waktu itu masih musola untuk lebih menggerakkan dakwah di sini dengan membangun masjid. Dan yang perlu pertama kali lakukan adalah waktu itu adalah dengan melakukan pemetaan. Sekalian data-datanya diminta juga, apakah dia udah sholat belum, udah ngaji belum, walaupun data itu datanya secara langsung. Bisa ditanyakan tetangga kanan kiri ataupun anaknya. Dari situ kami punya database jamaah. Dari database jamaah itu kami lihat ternyata banyak jamaah itu yang belum bisa sholat. Akhirnya program pertama yang kami lakukan adalah program mensolatkan orang hidup, yaitu dengan membuat pelatihan-pelatihan secara sholat. Kalau hari-hari biasa itu selain sholat subuh, sholat isya itu ya, karena kan mungkin pada kerja itu sampai 300 kalau yang jamaah zuhur. Tapi kalau jamaah subuh bisa sampai 1.500. Apalagi Sabtu Ahad itu sampai di jalan. Nah, program ini awalnya cuma kami di pengajian-pengajian, kemudian di kuliah pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak kami sampaikan. Ternyata ada loh jamaah kita, yang teman-teman kita ikut pengajian ini yang masih mikir besok itu mau makan apa. Ketika kita ketawa-ketiwi bersama, ketika pulang dia ambil sendal, dia masih mikir, waduh ini kok mangan opo. Terus tenang, tapi kami punya solusi. Kami sudah sediakan kotak sedekah beras. Bapak ibu atau rumah ibu yang masak di dapur, tolong nanti sisihkan sebagian beras untuk disedekahkan di kotak sedekah beras. Alhamdulillah direspon sangat baik. Alhamdulillah tiap 2 pekan sekali kami bisa membagikan waktu itu ke beberapa orang. Kemudian meningkat. Akhirnya saat ini ada 434 yang bisa mendapatkan manfaat ini. Itu sebelumnya 300-an sekian, tapi ketika COVID terus PPKM itu melonjak jadi 434. Nah, itu jadi, tapi tetap ada sekitar 53 jamaah yang kami layani khusus karena memang dia sudah sepuh dan tidak kuat lagi untuk datang ke masjid. Kami sampaikan langsung ke rumahnya. Untuk yang lainnya kami sediakan ATM beras. Nah, kami merasakan sekali jumlah penyusutan jumlah jamaah, karena mereka sudah dilatih untuk yang sebelumnya sudah terlatih sholat berjamaah di masjid, mereka dipaksa untuk tidak sholat berjamaah di masjid, walaupun kami tetap buka 24 jam. Tapi karena PPKM banyak jamaah yang takut untuk datang ke masjid, dan itu berlangsung lama dan itu menjadi kebiasaan. Nah, itulah tantangan kami untuk mengembalikan kebiasaannya sholat berjamaah di masjid. Nah, apa yang kami upayakan salah satunya adalah dengan mengadakan pasar rakyat ini. Jadi jamaah kami stimulan dengan voucher Rp10.000, kemudian mereka setelah subuh bisa berbelanja di pasar rakyat. Berarti pasar rakyat nih baru hadir berapa? Baru hadir itu 10 hari sebelum 17 Agustus. Jadi tanggal 8 Agustus kami adakan berturut-turut sampai 17 Agustus. Kemudian baru setelah itu tiap hari Sabtu Ahad saja.
Itu dia Zeners, sejarah berkembangnya pengajaran Islam yang ada di Krapyak hingga inovasi-inovasi yang ada di Masjid Jemur Karian yang terus berkembang hingga saat ini. Kalau kalian tertarik untuk ke sana, langsung aja pergi ke Krapyak. Dan gak kerasa ya, udah 1 jam Febri nemenin kalian di Bingkai Sejarah. Sekarang waktunya Febri pamit undur diri. See you on the next episode. Sampai jumpa and happy weekend.